Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah. Kemarin kita bahas tentang sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, kemudian memprioritaskan Allah, mendahulukan Allah, dan seterusnya. Ada kekuatan yang kita tidak punya, bahkan hilang sama sekali ketika kita lupa sama satu hal ini. Ada kekuatan yang sebenarnya bisa jadi senjata yang sangat kuat dan dahsyat di tangan orang beriman. Kekuatan itu namanya doa. Nah, doa ini kita sangat yakin ya bisa terwujud dengan segala macam skenario Allah. Cuma kadang-kadang doa ini juga pakai syarat gitu. S dan K, syarat dan ketentuannya berlaku. Dalam sebuah riwayat, suatu saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Allah, minta kepada Rasulullah, berdoa, ya Rasulullah, doakan saya supaya doa saya terkabul. Ini kalimat menurut saya cuman ya, cerdas sekali Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Jadi bisa bayangkan enggak abang kakak-kakak, kita punya doa yang mustajab, itu lebih tajam daripada pedang, lebih hebat daripada rudal. Begitu kita angkat tangan, kita berdoa, tembus ke langit doanya lalu sampai dan terjadi gitu. Ini kan kekuatan hebat ya. Nah, saya lagi ngerenung nih, ada hubungankah, masih pertanyaannya, namanya hipotesa, antara boikot makanan dan sebagian besar makanan-makanan itu adalah buatan mereka yang keuntungannya juga dikembalikan kepada mereka, dengan tertolaknya doa atau lambatnya dikabulkan doa. Lalu setelah aksi boikot makanan di beberapa produk ini masif besar-besaran, saya baca di sosmed ada fenomena baru, yaitu orang-orang baru sadar kalau ayam goreng punya tetangga lebih enak ternyata. Selama ini dia tidak pernah noleh gorengan tetangga, gorengan keluarganya, karena bagi dia makan tuh harus di restoran itu gitu. Minum kopi tuh harus minum kopi yang di situ. Setelah diboikot habis-habisan ini, teman-teman kita yang hari ini mungkin sudah terbiasa dengan brand-brand tersebut, akhirnya mulai pindah gitu ke makanan-makanan biasa yang dijual sama temannya, tetangganya. Dan mereka baru bilang, testimoni ini mungkin keceplosan atau mungkin apa. Masya Allah, ada Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Doakan Ustadz, semoga dalam lindungan dan kasih sayang Allah selalu Ustadz diberkahi Allah. Insya Allah doa kita selalu untuk teman-teman di Palestina. Ustadz agak kecil di YouTube suaranya. Memang saya ngomongnya pelan. Ada waktu nanti saya teriak. Soalnya ada tamu-tamu ini. Dari mana ya? Surabaya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. 2020. Wah, senior. Ini kalau peserta pertama tuh yang dimarah-marahin dulu ya. Nanti udah biasa dimarahin berarti ya. Itu ada orang Surabaya di samping jenengan, Pak Rudi Sidoarjo. Masya Allah. Nah, jadi saya lagi ngebuat hipotesa gitu. Ini fenomena boikot makanan nih, ini berdampak pada akhirnya makanan tetangga jadi laku, jualan saudara kita jadi ada yang beli. Orang bilang, ada yang komen kan, nanti kasihan Ustadz,
Mereka yang kerja di situ bisa kehilangan pekerjaan. Dijawab lagi sama netizen. Jadi netizen tuh diskusi terbuka untuk ini orang-orang pintar ya. Kalau saya kan nggak pernah diskusi di situ, jadi nggak pintar gitu loh. Dijawab, mereka cuma kehilangan pekerjaan, kehilangan omset. Saudara-saudara kita muslimin muslimat di Palestina itu kehilangan ayahnya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah jaga niat baik dan ketulusan kita. Nah, saat Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya agar doa saya terkabul." Ini kesempatan momentum abang kakak, ayah bunda semuanya. 2 poin yang saya mau sampaikan hari ini. Jaga makan, jaga sholat. Dah itu dia. Insya Allah hari ini balik awal ya. Hari ini apa? Balik awal. Jaga makanan. Boykot ini, berapa brand-brand ini, sekaligus antum beralih ke makanan yang halalan thayyiban. Lalu pilihlah makanan yang benar-benar halal. Halalan thayyiban, benar-benar halal, disembelih dengan bismillahirrahmanirrahim. Beli dari yang muslim, pastikan itu benar-benar halal. Kenapa? Itu berhubungan dengan doa. Karena saat itu Rasulullah mengatakan, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan." Jadi buat abang-abang, kakak-kakak saya yang bikin acara bela Palestina, ayo sama-sama kita jaga makanan, jaga juga sholat. Jangan sampai gara-gara ini kita lupa yang esensi. Makanan ini antum tidak bisa asal curiga, asal percaya-percaya aja, ini daging. Harus tanya sembelihnya pakai bismillah atau enggak. Saya kemarin waktu di Tokyo di Jepang, itu Masya Allah tabarakallah, ya harus seleksi betul gitu. Ada rumah makan, restoran, lihat, tengok lo menu pakai Google Translate. Untung ada yang bawa dampingin kan. Ada enggak menu-menu babi di sini? Enggak ada, dia cuma seafood-seafoodan semuanya. Akhirnya karena enggak berani makan apa-apa, cuma berani makan udang goreng sama nasi putih, udah itu dia. Ya tahu rasanya udang goreng hambar enggak pakai garam kan kalau orang sana. Tapi untuk jaga makan ya bisa aja pakai prinsip ABB, asal bukan babi gitu. Ayam, daging. Kita enggak tahu ayam dan dagingnya dari mana, disembelih pakai bismillah. Apa sih yang mau dijaga? Doa. Ribet banget sih hidupnya, saya tinggal di hutan ya. Ya udahlah. Es krim. Waduh, makanan di sana tuh bikin ngiler semua. Tapi saya tahu, saya lagi safar. Saya belum bisa turun ke Palestina, belum bisa bantu saudara-saudara kita dengan ada yang mungkin sudah nyumbang dengan dengan hartanya. Saya baru bisa ngirim doa, masih termasuk orang yang lemah imannya gitu. Kenapa jaga makanan? Karena pengen memperbaiki kualitas doa. Saya pengen kirim rudal juga gitu. Pengen juga kirim peluru. Pelurunya apa? Doa. Gimana cara saya mengirimkan peluru doa itu kepada muslimin muslimat saya, saudara-saudara saya, abang-abang saya, ikhwan-ikhwan saya yang sedang berjuang di Palestina sana? Saya kirimkan doa yang diawali dari makanan yang terjaga. Setiap kita ya kan punya amanah dan hisab masing-masing di hadapan Allah. Minimal kita sudah menunjukkan keberpihakan. 1, postingan kita sudah belok kanan. 2, ya kan, hati kecil kita ndak terima dengan genosida ini. Ini sudah genosida masuk kategorinya, karena sudah ndak peduli lagi anak kecil, kemudian rumah sakit itu sudah dibantai dengan sangat parah. Sedih rasanya gitu ya. Kita cuma bisa diam di sini. Maka kalau antum mau kirimkan rudal juga, makannya yang harus dijaga. Antum mau kirim peluru, antum mau kirim energi besar untuk muslimin muslimat di sana, jaga makan, jaga makanan. Karena kata Rasulullah, perbaiki makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Hal-hal basic abang kakak, coba kalau makan baca doa dulu.
Ada yang bilang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Allahumma barik lana. Terserah. Jangan sampai kita tak baca doa. Yang parah itu adalah berfoto dulu, bukannya berdoa dulu. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Hah? Jadi dia posting, "Hai guys, aku lagi makan ini guys, lagi makan di sini guys." Kau tak tahu ke di belahan bumi lain ada orang yang tidak bisa makan. Kau tuh bukan food vlogger. Kalau kau food vlogger iyalah. Apa kira-kira kepentingannya kau posting kau lagi makan di mana tuh apa? Tahu ndak yang follow Instagrammu, yang follow TikTokmu, yang follow itu tuh belum tentu sedang bisa makan. Karena sudah mental kayak artis kali ya. Wah, aku nih artis. Padahal yang nonton tuh sebiji, setengah orang kadang-kadang yang nonton tuh. Kecuali memang niatnya mau mempromosikan bisnis kawan. Ini gak dimention bisnis kawan itu. Nah kalau kayak gitu oke, boleh. Posting lah. Tadi Fayat ngomong sama saya, ya tadi malam mati lampu ya, setengah jaman lah. Iya. Kita baru mati lampu sebentar ya. Saya sambung lah. Udah gelisah dah. Iya nak. Di sana bukan cuma mati lampu nak. Mati juga ayahnya, mati juga mamanya. Langsung fight peluk saya. Mereka bukan cuma mati lampu. Yang lebih saya takutkan tuh mati hati kita gitu. Ayo kita kirim, tanda kutip ya, kirim peluru, kirim rudal terbaik. Namanya adalah doa. Doa kita yang bisa memporak-porandakan al-kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Kebanyakan makan yang syubhat, ya kan? Nih saya mengulang aja cerita telur. Masih ingat gak antum cerita telur ini? Ada yang masih lupa? Suatu hari ada pemimpin zalim. Pemimpin zalim itu namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu dia menguasai suatu daerah, kalau sekarang tuh namanya Irak. Di suatu kampung di Irak itu namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu selalu mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menghancurkan kampung tersebut. Begitu dikirimkan orang yang diutus itu orang jahat, utusan dari. Jadi Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini orang jahat ya, pemimpin yang zalim. Islam. Begitu dia mengutus orang, tidak lama orang itu pasti meninggal. Utus orang lagi, orang kesuruhan dia meninggal lagi. Diutus lagi, meninggal lagi. Bingung si Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, apa penyebabnya? Nah ternyata terkenal penduduk ini adalah penduduk yang sangat menjaga makanannya. Sangat terkenal penduduk ini adalah penduduk yang tidak akan makan kecuali yang halal saja. Berpikirlah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini tentang bagaimana cara merusak kaum ini. Bagaimana supaya dia bisa ekspansi ke sana. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini punya ide. Dia minta kepada penduduk-penduduk di kampung tersebut untuk menyiapkan satu rumah satu butir telur. Satu rumah satu butir telur. Kata umat di situ, cuma sebutik ya. Dia tidak minta apa. Ini tidak kategori zolim sih. Akhirnya telur itu dikumpulkan semua warga. Anggaplah misalnya ada 100.000 orang, ada terkumpullah 100.000 telur. Dah dikumpulkanlah di masjid telur itu. Dikumpulkan di masjid. Lalu begitu sudah terkumpul telur itu, kata Imam Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ya kan? Dia bilang tidak jadi. Saya tidak jadi minta telurnya. Sekarang apa yang sudah kalian kumpulkan di masjid itu bawa balik aja.
Akhirnya dibawa baliklah telur itu. Tapi kondisinya sudah tertukar. Misalnya Pak Rudi bawa telurnya ukuran segini. Karena nengok di situ ada telur yang besar, yang satu diambil yang lebih besar. Tertukar-tukarlah telur ini. Berubah statusnya dari telur halal menjadi telur syubhat. Kata Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, inilah awal kehancuran penduduk tersebut. Apa yang terjadi? Begitu Imam Hajjaj Ats-Tsaqafi tahu telur yang dipakai itu sudah tertukar, dan dia tahu ini doa mereka tidak akan diijabah lagi. Berubahlah telur halal jadi telur syubhat, dibawa balik, dimakan, dan seterusnya. Akhirnya Hajjaj Ats-Tsaqafi kirim utusan. Dah, apa yang terjadi? Utusan ini tidak mati. Seminggu masih bagus, 2 minggu, padahal mereka udah berdoa. Doa lagi. Antum cari aja di Google, banyak cerita ini. Di YouTube juga ada. Cari, benar nggak yang saya ceritakan ini? Kisah syubhat di dalam sebutir telur. Akhirnya doa mereka tidak diijabah, dan utusan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi bisa memporak-porandakan kampung tersebut hanya dengan sebutir telur yang syubhat. Abang-abang saya, kakak-kakak saya yang mau dengar, jaga makanan. Saya baru bicara zat. Ada mirinda, ada angciu dak. Jadi jangan lagi nanya sama orang tuh, ini halal ndak? Jangan gitu. Ndak bisa nanya gitu sekarang. Orang sudah self claim sekarang. Saya enak-enaknya klaim, ini halal kok Pak. Halal kata dia. Tak halal yang kayak gimana versi dia tuh. Saya kemarin naik pesawat Ana, itu minta sengaja pesan menu yang ada halalnya. Iya. Bentar. Sampai di kursi pesawat saya itu ditempel stiker. Ini salah satu cara aja jaga ya. Antum boleh setuju, boleh enggak. Tapi saya karena posisi lagi ngajar. Wah, terbalik. Posisi lagi ngajar. Begini, kira-kira kalau kita pesan tiket pesawat dari Jepang ke Indonesia, karena menunya pasti dari sana, maka dikasihlah menu yang begini. Ini ada roti dan sudah ada tulisan halal. Nah, di pesawat saya itu dikasih stiker begini. Meal of Muslim, apa gitu singkatnya. Iya, Meal of Muslim kalau tidak salah. Saya tidak menyalahkan sama sekali antum yang perang di sosmed. Tapi secara kepribadian ada 2 tadabur yang saya sedang renungkan sekarang. Cemana makanan orang muslim hari ini? Nih tengok. Jadi begitu pesan tiket pesawat, ini dapat sertifikat halal, ada halalnya. Ini stiker, ini rice cookies, kue. Nah, ini butternya juga sudah halal. Ini agar-agarnya sudah halal. Ada lagi satu lagi
eh yuzu ke. Jadi kayak es krim tapi rasanya rasa lemon gitu, sudah ada sertifikat halal juga. Ada beberapa kemarin tuh saya bawa sampelnya. Beberapa tidak sempat saya foto. Tuh tengok. Jadi abang kakak, beginilah jaga iman tuh. Ini baru bicara zat, ya kan? Kalau lagi nanti direnungkan, ditadaburi dari bicara sifat, bagaimana umat muslim hari ini mendapatkan uangnya? Gimana caranya Ustaz untuk pesan begini? Dari pembokingan tiket itu bilang sama travelnya. Makanya kita nge-launching Nawaitur namanya. Nawaitur ini travel halal. Travel yang konsentrasi untuk membawa safar teman-teman menjadi safar yang mudah-mudahan diberkahi Allah gitu. Muslim Meal ya, MOML tuh Muslim Meal. Makasih Ustaz Adia. Jadi ini yang jadi renungan saya kemarin tuh di pesawat tuh balik dari Narita tuh. Saya tengok sebelah saya juga Muslim, karena dia pakai bahasa Indonesia omongannya. Saya tengok di depan beberapa. Jadi di pesawat tuh ya terbuka, ada makanan-makanan yang begitu. Tapi kalau babi mungkin enggak ya. Tapi kalau dimasak pakai ini. Dan yang pakai stiker begini ini sedikit sekali gitu. Mungkin cuma beberapa orang ya. Saya husnuzon, mereka tidak tahu. Saya husnuzon, mereka belum tahu. Nah, Bang Kakak silakan follow Nawaitur. Jadi kalau mau safar ke negeri-negeri minoritas, kontak ke Nawaitur. Mereka sangat concern dengan halal. Dari mulai naik pesawat. Tapi kalau Abang Kakak makanannya halal tapi bawa selingkuhan, haram safarnya ya. Itu plat Jogja banget. Silakan follow nawaitur.id. DM. Mau safar ke Singapura, mau safar ke Korea, mau jalan ke negeri-negeri yang minoritas, minta sama Nawaitur. Saya pakai Nawaitur. Ya. Jadi cari daerah-daerah yang termasuk jangan dikira cuma di luar negeri aja. Abang Kakak kalau safar di dalam negeri pun, ya kan? Hati-hati juga cari makan. Nah, oke. Silakan follow ya. Silakan follow Nawaitur. Baik. Ini ada tulisan IATA code MOML. The MOML or Muslim is a meal that is prepared in accordance with the Islamic tradition and custom. No haram or forbidden products will be used in this meal, including pork product, gelatin, alcohol, extracted flavoring from alcohol and non-halal prepared meats. Jadi ini standarnya standar tinggi, bukan hanya tidak babi, bukan ABB, bukan asal bukan babi, tapi all products yang including gelatin. Ini yang berbahaya kayak agar-agar, ya kan? Itu bisa ada gelatinnya. Alkohol, ya kan? Ada sake, ada mirin, ada angciu, arak merah. Kalau makanan Cina angciu, makanan Jepang ada mirin. Extracted flavoring from alcohol. Sesuatu yang diekstrak dari alkohol, karena ada pendapat yang membolehkan alkohol selama itu dimasak lalu menguap. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak.
Saya tidak mau ikut debat karena saya belum punya kapasitas di situ. Extracted flavoring from alcohol and non-halal prepared meats. Non-halal prepared meats. Jadi ada daging-daging yang tidak halal. Apa? Sapi tidak halal. Kalau disembelihnya pakai setrum. Ada banyak. Ini Ustaz lagi bicara apa? Bicara Palestina. Bicara menyelamatkan Palestina. Bicara kita mau kirim energi terbaik. Ada lagi emulsifier. Kemarin ada susu teh susu Jepang. Saya tidak sebutkan mereknya. Tapi perusahaannya perusahaan besar. Begitu kita mau minum, di situ ada tulisan emulsifier. Begitu kita scan pakai Google Translate, Japan tuh kan pakai. Kalau abang kakak punya aplikasi Google Translate, itu tinggal pilih di sini. Ada Japanese to Indonesia. Tinggal pencet kameranya di sini. Nanti kalau ada tulisan-tulisan berbahasa Jepang, itu langsung berubah jadi bahasa Indonesia semuanya. Nah, waktu kita lihat ada emulsifier, kita langsung berhenti, tak jadi minum. Ada merek lain yang itu susu teh juga sama. Mereknya merek Asahi. Asahi itu salah satu grup dengan yang juga kalau biasanya kalau di vending machine, mesin-mesin yang pakai cucuk-cucuk tuh, dia kalau tengok di situ ada Pocari Sweat, itu Asahi punya grup. Entah mereka satu perusahaan atau apa, enggak tahu saya. Tapi kalau ada minuman Asahi yang teh susu itu, nah kita masukkan aja koin 100 yen kecil itu, masukkan itu nanti bisa dapat satu botol minuman. 100 yen itu berarti sekitar 10.000. Nah, teh susu yang itu merek Asahi itu bisa begitu dicek enggak ada kandungan emulsifiernya. Nah, ini yang kecil-kecil kayak gini kita harus belajar. Maka buat teman-teman sekalian semuanya yang pagi ini yang mau dengar saja ya, yang mau dengar, saya tidak mau maksa, tidak mau berdebat juga. Ya kan? Kita jalan sama-sama dukung saudara-saudara kita di Palestina dengan memperbaiki makanan. Baru makan loh ini. Nah, expect to receive a variety of meals, possibility containing fish, chicken, lamb, vegetables, eggs, fruit, and dairy products. Dairy products itu susu-susuan. Jadi ada potensi haram di makanan-makanan seperti ikan yang dicampur dengan alkohol, chicken yang tidak disembelih pakai bismillah, lamb kambing yang direndam pakai wine supaya lembut, vegetable sayur-sayuran yang dikasih vinegar, ya kan? Kemudian eggs, fruit, buah-buahan, dairy produk, susu-susuan. Jadi dalam setiap produk yang kayaknya polos-polos itu, dia bercampur dengan bahan atau resep-resep yang ini. Maka saya bilang abang kakak yang punya uang, kalau mau safar, mau jalan, pakai nawaitur. Pakai nawaitur. Tuh udah saya pin anunya. Tanya sama mereka, bikin kelompok. Kami mau ke Singapura, kami mau ke Malaysia. Kalau Singapura, Malaysia masih, insya Allah masih aman, masih banyak. Ya tapi kalau misalnya mau pergi ke negeri minoritas kayak Korea dan lain-lain, pakai nawaitur, insya Allah dibantu dirisetkan, dibantu direkomendasikan mana tempat-tempat makan yang halal Muslim. Ustadz ini menetap di mana? Wah, banyak orang-orang baru di TikTok ini. Saya di Pontianak, stay-nya di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Airline such as Saudi, Emirates, Etihad, Malaysia, Qatar, dan Oman Air, itu kalau untuk umroh-umroh tuh, Saudi, Emirates, Etihad, Malaysia Airlines, Qatar, Oman, and others already provide meals that are cooked and prepared following halal guidelines, so there is no need to order a special meal. Jadi kalau teman-teman minta atau naik pesawat kayak Saudi, Emirates, Etihad, Malaysia, Qatar, Oman, itu secara zat insya Allah sudah aman. Kita tinggal mikirkan nanti sama Ustadz Haidir di PPKM, bagaimana muslimin muslimat ini bisa makan yang halal secara zat, halal secara sifat. Ada lagi ayaman kosher.
kosher itu label halal tapi versi orang Yahudi. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya orang Muslim boleh makan, ya kan? Tapi itulah dia, kita lebih baik berhati-hati. Ribet sekali sih Islam ini. Bukan ribet Islamnya, kepala kau yang belum ada ilmunya. Sip. Bahasa Jawanya your head. Nah, gitu. Apa bahasa Jawanya? Nah, your head. Jadi buat yang mau safar-safar, sekali lagi, apalagi itu keluar negeri, di negeri minoritas, saya rekomendasikan pakai Nawaitur. Mau bikin kelompok ya kan, 10 orang, 15 orang pergi ke Jepang. Nanti direkomendasikan oleh Nawaitur, dibantu dikasih itinerary-nya masjid ke masjid. Jadi tetap bisa makan halal, tetap bisa sholat, tidak melanggar waktu sholat, karena itinerary yang kita buat itu sesuai dengan STW. Jadi tidak akan ada, kita usahakan jamaknya jamak takdim terus, nggak akan pakai mungkin ada yang menganut mazhab pakai jamak takhir, tapi kita insya Allah sudah baca kondisi di lapangan, sangat memungkinkan dan bisa untuk sholat jamak takdim dan mudah. Apa maksudnya your head Ustadz? Your head bukan bahasa Jawa. Oh, bahasa Sunda berarti ya. Anak baru kayaknya. Udah ya. Jadi apa pesan Ayaman hari ini? Pesan Ayaman hari ini jaga makan. Kita mau kirim doa terbaik, kita mau kirimkan bala bantuan untuk saudara-saudara kita muslimin muslimat kita yang ada di Palestina. Gimana caranya? Jaga makanan. Jaga makanan. Siapa yang pesan ini? Siapa yang pesan ini? Rasulullah. Kepada siapa Rasulullah pesan? Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Harusnya antum nanya dong, siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangkan seorang sahabat yang dijamin masuk surga masih dipesankan sama Rasulullah, jaga makananmu. Lah kita nih sahabat enggak? Enggak. Dijamin masuk surga enggak? Enggak. Dosa ada enggak? Banyak. Yang bilang ada. Pede sekali kau bilang ada. Punya dosa enggak? Banyak. Dah? Sip, clear? Habis itu makan cemana? Enaan, wa murahan, wa viralan, wa promoan, wa diskonan. Hilang itu ayat Quran, halalan thayyiban. Ini pembahasan panjang. 2 kata aja, jaga makan. Nanti naik lagi ke level-level selanjutnya tuh. Makanan ini thayyib atau enggak. Ada misalnya mie instan. Halal di situ, sudah sertifikat halal. Tapi thayyib enggak? Enggak thayyib. Nah, tinggalkan. Ini sudah sertifikat halal. Tapi ini masih mengandung sesuatu. Hilang, skip. Jadi panjang PR kita nih, panjang sekali PR kita kawan-kawan. Maksud saya ini untuk ngajak teman-teman yang mau saja dah. Saya tuh enggak berharap semua orang mau dengarkan ini gitu ya. Wa ma 'alaika illal balagh. Karena nanti di akhirat itu orang-orang yang masuk neraka tuh, orang-orang kafir tuh akan bilang gini, mana orang yang kami dulu olok-olok di dunia ya? Apa kata orang kafir?
Mana, ini saya sederhanakan bahasanya ya, antum buka nanti di Quran banyak tuh. Mana dulu orang-orang yang kami olok-olok, cie ke masjid, cie nggak pakai riba, cie ke masjid, cie jilbabnya panjang kayak ibu-ibu, cie nggak mau gibah, cie nggak mau pacaran. Mana orang yang dulu kami olok-olok tuh ya? Mana orang-orang yang dulu kami hina-hina tuh ya? Mana orang-orang yang dulu kami cie-ciekan tuh ya? Alah, ada kesempatan selingkuh kok malah setia sih. Jangan polos-polos amat lah. Enjoy your life, bro. Mana orang yang olok-olok tuh ya? Tak ada di neraka. Ternyata orang-orang itu udah masuk surga. Maksud saya, abang kakak, tiap hari kan antum ikut kajian, tiap hari kan antum bisa belajar gitu. Jangan pakai Islam standar dulu gitu loh. Makan ABB, asal bukan babi. Tengok situ burger, main tancap-tancap ya. Nggak ngerti alkohol, nggak ngerti emulsifier, nggak ngerti itu disembelihnya bismillah atau enggak. Pokoknya nengok sapi, bantai, makan. Nggak bisa gitu bos. Antum di negeri minoritas, makanannya. Jangan kan gitu. Di Indonesia misalnya contoh kayak ayam goreng yang 3 huruf tuh, di luar negeri itu ada dicampur dengan babi goreng, menunya ada jual. Wah di Indonesia halal, di sana pasti halal juga, belum tentu. Pergilah antum ke negara-negara yang minoritas kayak di Vietnam, Thailand. Saya kemarin ya ke Jepang, itu ada jual tuh yang 3 huruf tuh, K depannya, C belakangnya. Tapi kemarin yang bikin bingung tuh, enggak ya? Nah nih, ini benar-benar bikin bingung ini. Asli, saya pun bacanya bingung. Tahu enggak? Nih, coba. Ini kira-kira bebek atau ayam jadinya nih? Bebek fried chicken. Kalau kata orang Jawa ki piye toh? Inilah pentingnya belajar bahasa Inggris. Sama kayak kawan kita tuh, Im, lu mau makan apa? Gua mah seafood. Iya seafood banyak, Boim. Ya apa aja deh, pokoknya seafood. Iya seafood. Yang itu kan dia nengok daftar menunya tuh di, tahu kan makanan pinggir jalan tuh, yang gambar-gambar tuh kan, titik-titik seafood, si Ano seafood gitu kan, Bang Mas Agus seafood misal gitu kan, banyak tuh. Gue lu makan apa Im? Ah gue yang penting seafood lah kata dia. Iya banyak pilihannya nih. Pilihlah Im. Yang satu ikan bawal, yang satu kan, yang satu cumi. Nah, gue kepiting deh, kepiting asam manis gitu. Lu Im? Gue seafood. Iya apa seafoodnya? Yaudah deh burung dara. Burung dara bukan seafood Boim. Burung dara bukan seafood. Jadi sama kayak gini nih, bebek fried chicken. Jadi ini bebek atau chicken? Dah, balik lagi tadi ya. Ini apa sih sebenarnya Ustaz? Kita meribetkan diri sendiri? Bukan. Kita sedang berusaha menjaga makanan semampu kita. Maka kita bikin PPKM tuh. Ustaz hadir dengan tim Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim. Ya. Mudah-mudahan abang kakak ayah bunda, saya sengaja foto ini kemarin nih. Mudah-mudahan bisa jadi contoh, jadi uswah gitu. Saya ngajar soalnya kan. Saya tidak mau tanda kutip menggampangkan safar itu kemarin. Nah karena
Waktu itu saya pernah naik pesawat yang dari negara-negara yang non muslim ya, misalnya kayak Cathay, Philippine Airlines. Itu kita bisa request saat kita sedang booking itu. Ini juga kita bela Palestina. Jaga makan. Ustadz fokus aja ceramahnya, jangan fokus ke live. Ini baru. Cara nyikapinnya senyum. Ya, justru live itu begini. Ini kalau kakak duduk di sini kakak tahu. Ini ada TikTok, ada Instagram. Jadi kalau nanti mau bikin brand supaya viral, salah satu contohnya bebek fried chicken. Oke ya, makanan ya, jaga ya. Jadi kita balik lagi ke cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bilang sama Rasulullah, tolong perbaiki. Ya Rasulullah, doakan saya agar doa saya dikabulkan. Perintah Rasulullah adalah, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu agar doamu dikabulkan. Clear? Jadi buat yang kemarin turun ke Monas, bersaksi sudah Allah dan para malaikatnya melihat antum turun ke sana, Masya Allah, tabarakallah. Dan habis itu pulang dari itu, ada 2 PR yang saya mau tawarkan ke antum semuanya, yang hari ini kondisinya sedang sedih, sedang marah dengan genosida ini. Cara antum mau balas dendam adalah perbaiki makanan. Yang kedua, jaga sholat tepat waktu berjamaah di masjid, terutama subuh. Kalaulah yang turun ke Monas kemarin pulang, ya kan, dari rumahnya, ya kan, subuh ini seramai itu juga kita memakmurkan masjid, saya yakin mereka ketakutan tuh, ya kan. Zionis itu pasti takut. Ketakutan enggak mereka? Tapi karena sholat subuh kita masih segini-segini aja, masjid masih tetap sepi dengan megah-megahnya. Banyak enggak masjid megah hari ini? Yang sisi sholat, ya, yang udah dekat-dekat dengan malaikat maut semuanya, yang gigi udah tinggal, nggak ada bau wangi-wangi, dah minyak angin semua baunya dalam masjid itu. Ya, medicated oil, ya kan, aromaterapi. Ayo muslimin muslimat, yuk kita ajak kawan-kawan kita ke masjid, pelan-pelan ngajaknya. Ustadz, saya baru tertipu, bagaimana mengikhlaskannya? Buka Quran surat 4 ayat 79. 479. Mau dapat jawaban yang lembut atau mau dapat jawaban yang original? Ini nanya, ini kan bisa saja nanti nanyanya di sini, nanti nanya lagi sama ustadz lain. Begitu jawaban tidak sesuai dengan keinginan, kakak bilang ustadz ini ustadz tidak benar. Saya ustadz ini hitam putih. Kalau ngomong A, B, B. Tapi kalau abang kakak mau dapat jawaban yang enak, saya akan bilang, oh enggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua punya Allah. Mudah-mudahan diganti Allah dengan lebih baik. Nah, itulah jawaban yang kira-kira akan menyenangkan hati kakak, menyenangkan hati bunda, menyenangkan hati suami yang sedang down. Saya pakai ilmu tawasau bis sabr. Ya, dilus-lus gitu. Masya Allah, enggak apa-apa. Sabar-sabar ya kak ya. Allah maha kaya. Tapi kalau abang kakak mau dapat jawaban yang hak, kenapa bisa sampai tertipu? Perjanjiannya gimana? Sudah due diligence belum sama orang-orang yang mau diajak bekerja sama tuh? Jangan Pluto jadi orang Islam, polos, lugu, dan tolol. Tolong. Kena tegur lagi saya. Pluto, apa Pluto? Polos, lugu. Itulah dia. Jangan jadi muslim yang Pluto. Kenapa bisa hilang? Ingat-ingat dosa masa lalu.
Muhasabah, introspeksi, cek. Itu sumber duit dari mana? Oke. Kalaupun memang benar terjadi ditipu, percayalah dan yakinlah bahwasanya Allah bisa ganti dengan sangat mudah. Tapi sebelum punya keyakinan itu, muhasabah dulu. Jadi polanya kalau mau balikkan rezeki itu, introspeksi dulu, baru nanti berhusnuzon sama Allah. Nah, banyak orang terbalik. Kebesaran husnuzonnya, merasa perlu dipahami, dimaklumi, disayang, dicintai, dan merasa sedang diuji, akhirnya tidak mau muhasabah, tidak mau introspeksi. Itu yang bikin hatinya mati. Maka kalau kau lagi punya masalah hari ini, buka 479. Itulah ayat santri nomor 1. Betul nggak? Ayat santri itu ada 8. Nomor 1 adalah 479. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Muhasabahnya apa? Cuman cara makan. Itu sumber duit dari mana? Kau mempertahankan yang hakmu atau bukan? Kalaupun itu memang benar-benar hakmu, ya, kalau memang itu hakmu, maka pasti akan balik. Kalau enggak akan balik. Sama juga dengan yang cerita utang-utang nih. Banyak orang suka minjam, tak suka balikkan. Gimana caranya? Ada 3. Pertama, tagih. Pakai surat. Tulis. Jangan cuma telepon lisan. Tulis, pakai surat. Antarkan ke rumahnya. Kau punya utang tanggal sekian, kau minjam ini, buktinya ini, segala macam. Kasih dia. Tunggu. Tidak ada balasan. Yang kedua, doa sama Allah. Ya Allah, kalau emang dia tak mau bayar-bayar nih Allah, tolong ganti duit saya dengan lebih baik ya Allah. Itu kenapa saya tidak mau minjamkan orang duit. Biar dibilang jahat. Karena ada yang lebih susah daripada apa? Katanya nyari duit susah katanya. Enggak, nyari duit itu mudah. Yang susah itu nagih utang. Orang kelakuan orang sekarang nih banyak gaya. Jalannya, "Hai guys, kita lagi di sini." Banyak utang ya, banyak gaya. Betul enggak? Bayarlah utang tuh. Video saya yang utang tuh kan habis kemana-mana ada videonya. Yang baper lah dia. Gimana kalau belum ditagih udah ngeluh? Itu tadi saya bilang, 1, tagih. 2, minta sama Allah supaya dikasih hati yang lapang, ikhlaskan udah. Karena yang minjam duit kau dengan itikat buruk itu nanti dia ngurus di akhirat. Jangan juga kita jadi pemberat orang. Dah, biarlah ya Allah, tolong ganti rezeki saya. Saya lagi perlu duit ini ya Allah, tolong ganti duit saya. Ikhlaskan. 2, cara yang kedua. Yang ketiga, nah ini tidak semua orang mampu bisa melakukan yang ketiga. Introspeksi dan muhasabahlah. Dari mana kau dapat duit waktu itu tuh? Duit yang kau pinjamkan ke orang tuh dapat dari mana? Kau dapat dari mana? Kalau memang itu duit halal, Allah pasti ganti dengan pintu-pintu yang lain. Saya punya kawan nagih duit 80 juta, ditagih berkali-kali, tidak habis-habis, tidak dapat juga, udah pakai cara lembut, cara kasar, cara macam-macam. 80 juta. Habis itu dia bilang, "Ya udahlah, kayaknya letih dah saya nagih-nagih ini, saya ikhlaskan jalan. Pandai nanti Allah ganti dengan lebih baik." Ngomongnya tuh begitu, sesantai itu dia ngomongnya. Tidak sampai 3 minggu Allah ganti lebih dari 10 kali lipat. Berapa? Kalau gitu duit cepat antum ya. Saya sengaja tidak sebutkan angka. Cek. Dari mana dapat duit waktu itu? Kalau memang itu duit halal yang kau dapatkan dan kau pinjamkan duit halal itu, pasti balik. Atau Allah ganti dari pintu-pintu lain. Saya juga ngalamin kok. Duit saya dipinjam orang. Waktu dulu belum ngerti ilmunya kan. Masih saya pinjam-pinjam karena statusnya ngutangkan gitu. Ternyata ngutangkan orang tuh Masya Allah. Yang diutangkan tuh tak ada itikat baik. Maka semenjak itu saya bilang tidak ada lagi ngutang-ngutangkan orang. Bahaya. Dah ya. Jadi pagi ini introspeksi muhasabahnya adalah jaga makanan. Dah. Yang kedua, jaga sholat. Ayo penuhi masjid-masjid.
penuhi sholat subuh. Gimana kau mau bangun umat ini kalau bangun subuh aja masih berantakan? Apalagi sekarang subuhnya jam 4 kan, mantap kan. Udahlah kurang-kurangilah malam-malam tak tidur tuh. Kau ngapa sih? Sibuk benar macam menteri kala-kala apa. Ngapa tak tidur malam tuh ngapa? Habis isya tuh tidurlah awal, supaya bisa bangun awal. Kayak nak mikirkan umat, mikirkan apa segala-gala macam kau pikirkan. Tubuhmu punya hak untuk istirahat. Dah malam tidur. Belajar efektif, efisien. Selesaikan semua urusan pagi. Maka jangan jadi pemalas. Pagi sampai zuhur selesaikan satu urusan. Beda cerita ya yang misalnya mungkin kerjanya tuh jadi security, harus shift malam. Itu beda cerita. Kalau ditidur bahaya juga. Ini saya cerita orang-orang yang kerjanya tuh pagi gitu loh. Oh ngapa sih? Jodoh tak dapat, duit masih minta ampun. Nanti bilang miskin baper. Ya kan? Produktif enggak gak? Suruh jadi imam tak bisa, khotib tak berani. Gantikan SMK tak mau. Apalah fungsinya kau hidup tuh gitu loh. Suruh nikah sekarang tak berani, mau ngasih mahar tak ada duitnya. Apalah kira-kira fungsi kau hidup tuh? Udah 2 hari, 3 hari kau hidup di dunia ini. Berapa hari kau hidup? 2 hari, 3 hari. Ya kan? Jadi ayah enggak gak becus, jadi suami enggak gak beres. Dia omongkan gini, baper, Ustaz ngomong kasar. Nah, dengar enggak suara mic nih? Kuatkan suaranya? Nah, ngetes mic ya. Mana tadi yang bilang pelan. Dengar enggak? Habis subuh tidur. Idul Adha kurbannya masih perasaan. Ayo. Kemarin jadi istri, tergantung suaminya dong Ustaz, tergantung suaminya lah. Saya sih mau taat Ustaz, tapi tergantung suaminya. Bibir kau tuh. Untung diedit sama Dela kemarin ya. Potong yang bibir tak sekolahnya dipotong tuh Dela. Tinggal satu lagi, yang lain udah beres dah semuanya. Kena semua. Ada kata-kata bibir tak sekolah tuh, itu di-cut. Ayo. Baca Quran ijajul jilatil ardu jiljalaha. Berubah budak tuh dari zai ke jim. Ya kan? Nengok orang dapat nikmat dengki, hasad. Nanti ngomong gini ustadznya kasar. Ya kan? Subuh kesiangan, zuhur telat, makan sembarangan, sempurna dah nih. Ustaz ngomongkan siapa sih? Tidak tahu gak saya? Tak ada bah orang kayak gini. Cuma saya ya. Nah, kaulah nyaman kau kena marah. Suka saya dengar Pak Ustaz tuh. Jangan marah-marah Ustaz, nah, kan? Itu emang. Itu mau yang jamaah rahimakumullah. Antum semuanya masuk surga. Sebentar lagi malaikat maut akan menjemput antum untuk masuk surga. Gitu kayaknya maunya. Gitu, mau materi yang kayak gitu. Ayo sholat ya bang. Kalau enggak biar saya sholatkan. Janganlah Ustaz. Oh tahu gak dia? Saya sholat bang, saya sholatkan abang. Pakai 4 takbir ya, enggak pakai ruku kok. Cuma pakai 4 takbir, enggak pakai ruku. Baru dibebar. Dah, 1 jam lebih dah saya ngomong. Oke ya, jaga makan. Beli sama saudara. Jangan cuma nanya halal enggak. Sekarang mulai lebih cerdas. Harus lebih cerdas. Ada angciu enggak? Ada mirin enggak? Ada kuas bulu babi enggak? Tengok tuh di Car Free Day tuh masih banyak tuh yang jual-jual pentol-pentol bakar masih pakai kuas bulu babi. Ganti pakai polyester. Tadi kita bilang pelan, tak ada suaranya. Sekali sekarang bisa enggak kameranya jangan ngadepin ke Ustaz katanya. Dah ya, sip. Ini ngetes mic. Pedas pagi ini ayaman, itulah kenapa saya tidak makan wasabi.
Nggak makan cabai, ayam nggak marah. Ini hari Senin. Hari Senin tuh sama dengan di Senin nih. Jangan so sibuk-sibuk benar kita tuh. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Luangkan waktu. Kau sibuk apa? Followermu berapa? Nongkrong ya orang kopi kerjanya. Ajak sholat sibuk. Ajak zakat tak berduit. Ajak infak tak punya uang. Nanti orang infak hasad dengki. Komentar, itu duitnya diapakan, itu duitnya diapakan. Kau tak sholat. Ngomongkan orang. Tak ada gak nyumbang. Hantu memang. Lama dah saya tak gini. Gara-gara tengok ada orang Surabaya kayak gini. Yang baru kenal sama saya, tanya sama yang lama-lama ya. Ada beberapa nih yang saya tengok akun-akun baru nih, baru kenal kayaknya. Masjid, duit kau tak seberapa, rezekimu masih sedikit. Sholat ke masjid, subuh berjamaah, azan berkumandang. Kau kan bukan peka, kau kan bukan tuli. Dengarkan suara azan tuh, sholat. Dengarkan as-salatu khairum minan naum tuh ke masjid. Tiap hari sedih kita nengok Palestina, betul. Sedih, tapi konkretnya kita hari ini lakukan sesuatu. Dah ya? Dah. Bismillah. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Itu dulu. Sebenarnya dua bab ini, jaga makan sama jaga sholat nih, ini panjang ceritanya. Mudah-mudahan besok bisa kita sambung lagi tentang bab sholat dan bab makanan. Perbaiki makananmu maka doamu akan dikabulkan. Kakak-kakak yang muslimah tutup aurat, tutup. Sebelum nanti kain kafan nutup rambutmu. Yang belum mau, tidak apa-apa, pelan-pelan dulu. Mudah-mudahan masih bisa lomba dengan malaikat maut. Yang mau jilbabkan hatinya dulu, mungkin kan? Ada yang bilang gitu kan? Saya mau jilbabkan hati saya dulu. Ya udah, hidayah milik Allah. Tidak rugi bah nutup aurat tuh. Doakan terus. Mudah-mudahan. Ya, dah, jaga makanan, jaga sholat. 2 pesan itu pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan abang kakak kita semuanya jadi orang yang lebih baik lagi dari hari-hari. Makin dekat sama Allah, makin jauh dari hal-hal yang diharamkan Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Doakan saya bang kakak, doakan istri saya Bunda U, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami sekeluarga, adik-beradik dan keluarga besar Masjid Kapal Munzal Indonesia dan muslimin muslimat yang ada di Palestina dan seluruh muslimin muslimat di seluruh dunia di mana saja berada. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah berikan surga terbaik. Dan mudah-mudahan kita ada di barisannya baginda Rasulullah SAW, ada di barisan orang-orang yang beriman, ada di barisan mereka-mereka yang hak, ada di barisan mereka-mereka yang membela kebenaran ini. Dan mudah-mudahan kita dibariskan, disatu safkan dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, dan juga betul-betul punya niat yang benar dan amal soleh yang benar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Abang Kakak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.